Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nizam dengan NIM 22010100006. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah praktikum teknik kendali, yaitu mengenai bab 4 yang dimana kita di sini akan mempelajari tentang plotting transient response dengan MATLAB, mendapatkan spesifikasi waktu transient response dengan MATLAB, dan menyelesaikan beberapa soal pada bab 4 pada tugas praktikum teknik kendali. Nah, berikut ini adalah bab 4, analisis transient response. Sebelum kita membahas tentang plotting transient response dengan MATLAB, juga mendapatkan spesifikasi waktu transient response dengan MATLAB. Di sini kita akan membahas tentang sedikit teori dasar mengenai analisis transient response. Yang pertama adalah transient response. Apa sih itu transient response? Respon transient menggambarkan karakteristik output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir atau final state. Jadi, karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini karena sistem dengan penyimpanan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Lalu sistem order pertama. Sistem order pertama ialah suatu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar satu order. Nah, berikut ini adalah merupakan bentuk umum dari fungsi alih sistem order pertama dengan D adalah konstanta waktu ialah Cs per Rs sama dengan K per T per S ditambah 1 per T. Lalu sistem order kedua. Sistem order kedua ialah satu sistem yang memiliki fungsi alih dengan pangkat tertinggi pada persamaan karakteristiknya sebesar 2 atau order 2. Nah, berikut ini merupakan fungsi daripada sistem order kedua. Nah, di sini terdapat contoh. Diketahui suatu sistem order kedua dengan omega n sama dengan 5 radian per second dan sama dengan 0 4, maka dapatkan fungsi alih sistem order kedua tersebut dengan program MATLAB. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh program MATLAB untuk mendapatkan fungsi alih sistem order kedua, yaitu omega n pangkat 2 dikali dengan 6 0. Selanjutnya, definisi spesifikasi transient response. Biasanya karakteristik operasi sistem kontrol ditentukan berdasarkan respon transient terhadap input unit step karena mudah dibangkitkan dan cukup bertenaga. Jika respon untuk input step diketahui, maka secara matematis mungkin untuk menghitung respon untuk input apapun. Respon transient dari sistem kontrol praktis sering menunjukkan osilasi redaman sebelum kondisi tuna tercapai. Berikut merupakan karakteristik respon transient dari suatu sistem yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah TD atau delay time, lalu TR rise time, TP peak time, maximum percent overshoot atau MP, lalu ada setting time, TS. Spesifikasi domain waktu tersebut cukup penting karena sebagian besar sistem kontrol adalah sistem domain waktu, yaitu sistem tersebut menunjukkan respon waktu yang dapat diterima. Ini berarti bahwa sistem kontrol harus dimodifikasi sampai memuaskan. Nah, ini ada MP, ada TG, TR, TP, TS, merupakan istilah-istilah domain waktu yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Lalu di sini ada plotting transient response dengan MATLAB. Yang pertama, unit step response. Plot step response dengan step. Di sini bisa kita lihat MATLAB. Nah, di sini saya sudah menulis programnya. Agar untuk menghemat waktu, di sini saya mengetik terlebih dahulu program yang akan kita lakukan uji coba seperti pada modul. Langsung saja kita run.
Nah, berikut ini adalah hasilnya. Hasil dari unit step response dari GS sama dengan 25 per S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 25. Figur 1. Selanjutnya plot lebih dari satu step response. Jadi dia akan menggambarkan lebih dari satu plot. Nah, berikut ini adalah merupakan dari hasil untuk penggambaran plot lebih dari satu. Ini di sini kita bisa lihat hasil dari plotnya itu lebih dari satu. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama itu adalah menggambarkan nilai dari variabel A, variabel B, C, dan D. Selanjutnya di sini plot step respon pada rentang waktu dengan plot. Langsung saja kita coba lagi pada MATLAB. Nah, di sini terdapat gambar unit step respon dari GS sama dengan 25S pangkat per S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 25. Bisa kita lihat gelombangnya dari rentang 0 naik menjadi 1,2 lebih, lalu turun ke 0, hampir ke 1, lalu jalan seperti setelahnya. Lalu di sini ada unit impulse response. Di sini kita bisa melihat hasil dari gelombangnya itu sangat-sangat banyak, dari rentang 0,2 sampai dengan rentang min 0,6 sampai dengan min 0,8 lebih. Langsung saja kita uji coba pada MATLAB. Nah, berikut ini adalah hasil daripada contoh program pada modul dari unit step response dari GS sama 1 per S pangkat 2 ditambah 0,2S ditambah 1. Sini kita bisa melihat amplitudenya dari rentang 0 sampai dengan 1, hampir dengan menyentuh 1,8, lalu berjalan turun dan akhirnya lurus. Lalu di sini ada unit ramp response. Di sini dia akan menampilkan plotting kurva ramp response yang ditambahkan referensi, lalu juga diinput ke dalam plot, lalu dimasukkan argumen pada plot dengan perintah plot TCOTT strip. Langsung saja kita coba. Nah, di sini kita bisa lihat keluarannya, yang dimana di sini adalah unit ramp response bisa diplot seperti unit step response. Fungsi alih yaitu 2S ditambah 1 per S pangkat 2 ditambah S ditambah 1. Di
sini akan diberikan titik waktu 0.0.1 sampai 10. Lalu plotnya, kita masukkan plotnya, lalu menampilkan create title, X label, dan Y label. Ini title. Oke. Ini udah sama seperti latihan pada modul ya teman-teman. Langsung saja di sini plot 2D dan 2 dimensi dan 3 dimensi pada transient response. Kita lihat di sini dia akan menghasilkan plot 2 dimensi kurva unit step response dan plot 3 dimensi kurva unit step response. Langsung saja kita runkan. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 2 grafik, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di sini merupakan respon kurva untuk sistem order 2 dengan omega n sama dengan 1 dan zeta nya itu sama dengan 0,02, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Maka di sini menggunakan rumus T zeta or 6 dan lalu dieksekusi dengan Y lalu N. Lalu di sini merupakan plot, ini adalah plot. Ini adalah plot untuk 2 dimensi, lalu ini adalah plot untuk 3 dimensi. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja. Mendapatkan spesifikasi waktu transient response dengan MATLAB. Dengan software MATLAB, spesifikasi waktu transient response seperti rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time bisa didapatkan dengan mudah. Misalkan suatu fungsi alih CS per RS sama dengan 25 S pangkat 2 ditambah 6S ditambah 25. Nah, di sini terdapat program MATLAB untuk mendapatkan spesifikasi waktu transient response dengan end file. Langsung saja kita coba. Nah, ini programnya sama seperti pada modul, langsung aja kita run. Nah, grafiknya akan keluar dan juga pada command window itu akan mengeluarkan hasil. Rise time-nya itu 0,5550, peak time-nya itu 0,7850, max overshoot 0,0948, lalu settling time-nya itu 5. Lalu di sini merupakan hasil dari bentuk grafik daripada fungsi-fungsi yang ada di program. Dengan diasumsikannya zeta 0,6 dan omega n sama dengan 5, maka dimasukkan dengan fungsi rumus, yaitu fungsi rumus fungsi alih yaitu CS per RS sama dengan 25 per S pangkat 2 ditambah 6S ditambah 25, maka didapatlah hasil seperti pada grafik tersebut. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan mencoba latihan pada modul, yaitu tentang mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dari Simulink. Yang pertama itu adalah step ini kita akan cari step, kita ambil step,
lalu transfer FCN. Nah, di sini ada transfer FCN, kita ambil aja juga. Lalu satu lagi itu adalah scope. Nah, di sini adalah scope. Dan juga terdapat beberapa, yaitu to workspace dan juga clock. Untuk perlu kita tambahkan to workspace nah ini kita ambil 2 dan juga itu clock. Langsung saja coba kita rangkai. Kita sambungkan. Yang pertama itu kita akan melihat sinyal daripada rangkaian ini terlebih dahulu. Sebelumnya kita ubah dulu ininya, ini menjadi 6 nya itu 25, kemudiannya itu sesuai dengan fungsinya, yaitu 1, 6 sama 25. Oke, kita run, coba kita lihat di scope. Nah, di sini terdapat hasil diagramnya sesuai pada modul tadi, seperti ini. Langsung saja coba kita rangkai untuk melihat ataupun mendapatkan hasil dari response time, rest time, peak time, maximum, overshoot, dan setting time. Kita menambahkan blok diagram, yaitu to workspace dan clock. Nah, berikut ini adalah kita ubah pengaturan pada blok to workspace dan to workspace part 1 seperti berikut. Kita ubah ini menjadikan out dan sample time nya itu 0. Lalu ini kita T, sample time nya juga 0 seperti pada contoh. Kemudian run diagram blok Simulink untuk mendapatkan spesifikasi waktu, respon rise time, peak time, maximum overshoot, dan settling time. Maka masukkan perintah setelah info pada command window. Coba kita run terlebih dahulu. Kita run. Setelah itu kita lihat pada command window, fungsi enter. Nah, di sini kita bisa lihat sesuai dengan perintah, yaitu kita akan mendapat nilai daripada fungsi-fungsi, yaitu rest time, peak time, dan lain-lain. Jadi kita bisa lihat hasil dari rest time, transit time, settling time. Maka steady state error merupakan selisih antara final value peak yang dicapai respon suatu sistem dengan set point final value yang ingin dicapai, sehingga berdasarkan pada subbab 462 didapatkan final value peak yang dicapai ialah 1.0933 dengan set point 1, settling max. Sehingga steady state errornya ialah di sini merupakan set point, nilai set pointnya itu 1, peak dikurang set point
dikali 100, maka didapatkanlah steady state errornya itu 9,33%. Clear command window-nya. Langsung saja kita ke contoh soal. Di sini diketahui fungsi alih sebagai berikut: GS 1 per S ditambah 3 1. Berarti kita ubah di sini nilai daripada 6 den-nya. Dan 1 dan 1 3. Enter. Lalu kita run block diagramnya. Lalu kita pergi ke command window. Lalu kita masukkan fungsi, kita enter. Nah, di sini kita akan mendapatkan hasil daripada filesnya. Gambarkan secara responnya serta dapatkan spesifikasi waktu responnya, TR, TP, MT, dan kita akan menghitung steady state errornya dengan set point 1 sesuai dengan rumusnya, yaitu untuk mendapatkan steady state error di sini kita akan menggunakan rumus peak dikurang dengan set point dikali 100. Peak dikurang dengan set point yaitu nilai peaknya adalah 0,3333 dikurang 1 dikali dengan 100% dikali dengan 100% dengan 0,6667 ya teman, hasilnya. Maka kita dapatkan steady state errornya itu adalah minus 0,6667. Itu soal pada nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini diketahui US dengan namanya 10 per S pangkat 5 ditambah 7S pangkat 4, 6S pangkat 3, 42S pangkat 2 ditambah 8S ditambah 56. Langsung saja ke program simulingnya. Kita ubah lagi ininya, nilai 6 dan den-nya. Berapa tadi nilainya? 10, 6-nya itu 10. 10. Lalu den-nya itu 1764286 1 ya 1 7 642 6 42 8 dan 56. Kita oke. Nah, maka langsung saja kita run lagi. Setelah kita run, kita kembali ke command window.
Lalu kita masukkan lagi fungsinya, kita enter lagi, maka di sini kita dapat hasil daripada rise time, transient time, settling time, overshoot, peak time. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai tersebut, kita akan mencari lagi nih steady state errornya dengan set point 1. Kita sama seperti sebelumnya. Untuk mencari steady state error itu kita menggunakan nilai peak, yaitu 0,6734 dikurang 1 sama dengan, lalu dikali dengan 100%. Maka didapatlah hasilnya, yaitu min 03266. Ini adalah nilai steady state errornya ya teman-teman pada soal nomor 2. Oh baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.